Kang hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Akhina Fillah Bapak Ja'far, hadirin hadirat hafizakumullah. Siang ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim yang telah berkenan mengundang saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka Walimatul Urs Ananda Rofi'ah Adawiyah dan Ananda Muhammad Hamdani. Keduanya kebetulan santri-santri kami semua. Mudah-mudahan menjadi santri-santri yang bermanfaat. Min yaumina hadza ila yaumi dukhuli ahlil jannah fil jannah. Allahumma amin. Terima kasih kami kepada Ustadz Abdul Hakim yang telah berkenan mengundang saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka Walimatul Urs. Mudah-mudahan terima kasih kami oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ashkarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada Ustadz Abdul Hakim yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafizakumullah. Di dalam sejarah nikah itu syariat agama yang paling awal. Syariatun mutaqaddimatun, syariat yang pertama kali, syariat perdana. Semua syariat dimulai di dunia kecuali nikah dimulai di surga. Maka nikah mendapatkan predikat syariatun mutaqaddimatun, syariat yang pertama kali. Syariat nikah dimulai dari surga. Semua syariat dimulai di dunia kecuali nikah dimulai di surga. Syariat nikah dimulai di surga, turun ke dunia bareng-bareng dengan syariat yang lain, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Semua syariat berhenti di dunia kecuali nikah naik lagi ke surga. Maka besok di surga sholat nggak ada, puasa nggak ada, haji nggak ada, zakat nggak ada, beat tarekat nggak ada, nikah tetap ada di surga. Maka nikah pun mendapatkan predikat syariatul mutaakhiratun, syariat yang paling akhir, predikatnya ganda, syariat yang pertama kali sekaligus yang syariat yang paling akhir. Maka besok di surga sholat nggak ada, puasa nggak ada, zakat nggak ada, haji nggak ada, beat tarekat nggak ada, tapi nikah tetap ada. Maka maaf, barangkali ada yang tidak dapat jodoh di dunia, jangan berkecil hati, surga masih menanti jodoh. Kalau masuk surga, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Maka jomblo-jomblo jangan berkecil hati, surga masih ada jodoh. Betul? Tapi kalau Anda di dunia nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, harus merasa rugi. Kenapa? Akhirat sudah tidak ada sholat lagi. Kalau nikah masih ada. Pelaku nikah pertama, pasangan laki-lakinya namanya Nabi Adam alaihis, pasangan putrinya Hawa, Dewi Hawa. Pada awalnya Adam sendirian di surga, sudah senang, apa-apa sudah punya, orang surga. Dan surga enggak dikenal COVID-19, betul? Nabi Adam sendirian di surga, sudah senang sekali. Cuma Nabi Adam punya perasaan ganjil. Ganjil itu kalau di sini ganjil gitu ya, nggak genap. Cari genapan nggak usah jauh-jauh, cukup di pasar Senen aja gitu. Betul?
Nabi Adam sendirian, tapi sudah senang tapi punya rasa ganjil. Allah ngerti kalau Nabi Adam punya rasa ganjil. Allah mengutus malaikat Jibril mendekati Adam. Adam lagi tidur di surga. Jibril datang, tulang rusuk yang kiri diambil oleh malaikat Jibril, dibacakan kun fayakun, jadilah Dewi Hawa. Itu. Maka orang melangsungkan pernikahan ini kadang-kadang kasih simbol-simbol mencari tulang rusuk yang hilang. Adam bangun tidur terkejut. Di sampingnya ada seorang wanita cantik rupawan. Adam langsung memandang Hawa. Hawa itu dipandang malu, menundukkan kepala. Jilbabnya buat menutupi wajah Hawa. Maka yang namanya jilbab sudah ada sejak wanita pertama. Jilbab bukan barang baru. Ketika ada wanita mau berjilbab, artinya sesuai dengan keaslian wanita. Wanita kok nggak mau pakai jilbab, sungguh tidak sesuai dengan keaslian wanita. Hawa dudukkan kepala. Adam langsung memandang, nggak putus-putus memandang Hawa. Hawa makin malu. Keaslian wanita itu kalau dipandang seorang pria malu. Orang wanita dipandang pria kok nantang ikut memandang, sungguh tidak sesuai dengan keaslian wanita gitu loh. Hawa makin malu. Adam terus memandang Hawa. Padahal Adam sudah jadi nabi. Nabi saja kayak gitu, padahal kadang-kadang kiai juga kayak gitu, jangan kaget sama dia. Itu, ustaz juga kayak gitu, nabi aja kayak gitu kok. Adam langsung mandang terus. Bahkan akhirnya Adam itu mendekat Hawa. Kan mandang saja kan hatinya itu kata orang Jawa gregetan. Akhirnya Adam mau memegang tangan Hawa. Akan ada OTT, operasi tangkap tangan. Allah ngerti. Allah bilang Adam, kamu tidak boleh memegang Hawa sebelum lewat tali pernikahan. Ayo mundur. Adam mundur. Ini takut sama Allah. Mau megang tidak boleh kalau belum pernikahan. Saya nggak ngerti kalau Adam kuala tunggal, saya nggak ngerti. Adam mundur. Sharing dengan sang penasihat hukumnya, malaikat Jibril bilang, Jibril, aku seneng sama Hawa, akan aku pegang tangannya. Allah tidak boleh sebelum lewat tali pernikahan. Aku seneng sama Hawa. Jibril, tolong lamarkan Jibril. Berangkatlah Jibril melamar Hawa untuk Adam. Adam tidak melamar sendiri, minta tolong sama malaikat Jibril. Sampai menjadi etika, ada tata krama anak cucu Adam laki-laki mencintai seorang wanita, tata kramanya jangan melamar sendiri. Itu tata krama. Berangkatlah Jibril melamar Hawa untuk Adam. Lamaran diterima. Hawa bilang, Jibril, lamaran Adam lewat kesampaian sambil panjenengan sudah saya terima, asal Adam mau menerima proposal saya. Jadi proposal sudah ada sejak tempo dulu, bukan barang baru, bukan menjelang pilkada saja gitu loh. Jibril tanya, Hawa, apa sih proposalnya? Hawa jawab, ayu adiyal mahro, supaya Adam mau bayar mas kawin. Bahasa Arabnya mahar, Indonesianya mas kawin. Saya nggak ngerti kenapa nenek moyang kita dulu menerjemahkan mahar kok mas kawin. Kalau dibaca pelan-pelan, mas kawin, kayak yang punya keinginan besar, yang putri gitu, mas. Oh, soalnya nggak dikawin tapi mas kawin gitu. Itu. Jibril tanya, apa sih mas kawinnya Hawa? Hawa menjawab, ayusolliya ala Muhammadin
khatamin nabiyyin wal mursalin. Jibril mas kawinnya, maharnya baca selawat untuk nabi terakhir 10 kali. Nabi kita belum lahir, tapi Hawa sudah minta kayak gitu. Jibril menemui Adam, Adam, lamaranmu kepada Hawa sudah diterima. Hawa mengajukan proposal antum supaya bayar mas kawin berwujud baca selawat untuk nabi terakhir 10 kali. Adam bilang, ya Jibril, kaifa usalli ala Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin. Jibril, gimana aku baca selawat untuk nabi terakhir? Aku belum bisa baca selawat. Adam sudah jadi nabi, baca selawat belum bisa. Maka Adam, tirukan aku. Jibril baca sallallahu ala Muhammad. Adam menirukan sallallahu ala Muhammad. Sampai menjadi etika adat tata krama anak cucu Adam kalau melangsungkan pernikahan dibacakan selawat. Walaupun di kampung saya sudah ada kebo girut orang-orang Jawa, selawat nggak boleh ditinggal. Kenapa? Nenek moyang kita dulu pakai selawat dalam melangsungkan pernikahan. Dan pernikahan ini selawatnya itu segotnya tertentu, sallallahu ala Muhammad, begitu. Bukan Allahumma sholli. Baca selawat pernikahan jangan dibacakan selawat nariyah, jangan. Selawatnya ada sallallahu ala Muhammad. Adapun lagunya bebas, sallallahu ala Muhammad, ayo sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah hijibna liziyarah qasidina narataji minkas syafa'ah inda rabbil alamina, inda rabbil alamina. Ayo sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahu ya Muhammad, ya Aba Bakrin Siddiq, ya Umar Utsman wa Ali, Fatimah bintar Rasuli, Fatimah
tangga bahagia dan sejahtera ini pertama syaratnya tunaikan kewajiban, ityanul wajiban. Akhlakul karimah yang diuraikan oleh Al-Ghazali sampai 4 juz dalam kitab Ihya, ringkasnya cuma satu, ityanul wajibat, menunaikan kewajiban. Maaf, Ia sama Dani, tolong dengarkan. Hidup berkeluarga banyak mengalami kepedihan, betul? Hidup berkeluarga banyak mengalami kepedihan, tapi tolong dengarkan, hidup sendirian tak pernah mengenal kebahagiaan, betul? Atas dasar inilah maka Anda berdua ini punya sikap segera nikah, betul? Untuk merasakan kebahagiaan walaupun banyak penderitaannya. Kata orang kampung saya, bebujuan ki akeh ruwet renteng, senenge sak kelenteng, rekasane ketigur, betul? Rumah tangga bahagia sejahtera dalam bahasa Arab dikatakan sakinah mawaddah warahmah. Pertama, tunaikan kewajiban. Allah nggak pernah melihat kita, oh dia pejabat, dia pegawai, dia pedagang, dia kontraktor. Allah nggak lihat kayak gitu. Dia orang Jawa, dia orang Sumatera, dia orang Banjar, dia orang kota, orang kampung. Allah nggak pernah lihat begitu. Kamu jadi apa saja, di mana saja, kapan saja, asal kamu mau melaksanakan kewajiban, hatimu aku kasih ketenteraman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingin tentram hatinya, tolong tunaikan kewajiban, betul? Begitu kewajiban dilaksanakan, hati dikasih ketenteraman oleh Allah. Begitu kewajiban tidak dilaksanakan, ketenteraman diambil oleh Allah. Kita doakan Ia sama Dani kita bisa tunaikan kewajiban. Ini pengantin kawak-kawak yang sangat membutuhkan obat-obatan pendukung, betul? Betul? Kita doakan bisa menunaikan kewajiban. Begitu kewajiban dilaksanakan, hati dikasih ketenteraman oleh Allah. Begitu kewajiban tidak ditunaikan, ketenteraman diambil oleh Allah. Pertama. Yang kedua, maaf Ustaz Hakim, saya nggak bisa bicara panjang. Lagi pula jagung manten terlalu lama itu hukumnya makruh gitu. Saya ngerti, karena saya kiai. Saya khawatir kalau terlalu lama nanti ada kesan kiai sama barang makruh kok ngepen gitu loh. Pertama, tunaikan kewajiban. Kan teman-teman sekalian, rakyat tindakan kewajiban Allahumma, termasuk pengantin kaplak plus kawak. Kedua, dan pertama tunaikan kewajiban. Desa, masyarakat, kota, kabupaten, provinsi, negara kok kepingin tentram, pejabatnya melaksanakan kewajiban, rakyat kalian gitu. Betul. Dia juga memandang Dani ini Abu Ahmad, betul? Apalagi dengan pukul, jelas menangnya gitu. Begitu memasuki jenjang pernikahan, selang setengah tahun, 1 tahun, Nabi orang ini
begitu menjelang subuh, Dewi Aisyah bangun membuka pintu, terkejut Nabi tidur di depan pintu. Langsung Dewi Aisyah menangis minta maaf, Nabi saya yang salah, saya minta maaf sama engkau Nabi. Maka Nabi kata, Aisyah bukan kamu yang salah, aku yang salah, aku yang harus minta maaf sama kamu. Bukan begitu Nabi, saya yang salah. Tidak, saya yang salah. Dua orang pagi-pagi berebut mengaku salah, gampang dibenarkan. Sekarang paling berebut mengaku paling benar, sulit dibenarkan, betul? Ayo kita contoh lagi. Yang terakhir, keempat, ini maaf. Pertama tadi tunaikan kewajiban. Kedua, saling menutupi kekurangan. Tiga, saling berebut mengaku salah. Yang keempat, tidak kalah pentingnya, didoakan orang banyak, betul? Walaupun tanpa didoakan orang banyak sudah sah. Tapi kalau belum didoakan orang banyak, berkah belum turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang mendoakan ini banyak para kiai yang hadir. Ini saya baca kitab Tafsir Shawi. Di situ Syekh Ahmad Shawi mengatakan, barang siapa ketika ada doa mau baca amin, Allah menciptakan 4 malaikat. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. Allah menciptakan malaikat dari huruf alifnya lafal amin, 2 dari huruf mimnya lafal amin, 3 dari huruf ya-nya lafal amin, 4 dari huruf nunnya lafal amin. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat, diperintah oleh Allah. Malaikat, mereka yang baca amin, kamu doakan pertama supaya dosa-dosanya semuanya dibersihkan oleh Allah. Ini perintah Allah. Allah bilang, malaikat, mereka yang baca amin, kamu doakan supaya cita-citanya, keinginannya, obsesinya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau siang ini yang seorang yang hadir baca amin 20 kali, terciptalah 80 malaikat. Betul? Kalau yang hadir ada sekitar 400 orang, terciptalah 80 kali 400 berapa? 32.000 malaikat siang ini mendoakan kita semua. Doa malaikat pasti mustajab. Malaikat tidak pernah berbohong, malaikat tidak pernah maksiat. Betul, doanya pasti mustajab. Maka nanti kalau ada yang baca doa, tolong ringankan lisan kita untuk baca. Mudah-mudahan 2 anak santri saya ini, Wia dan Dani, doanya dikabulkan Allah. Keduanya menjadi kader-kader penggerak dan pengendali ahlu sunnah wal jamaah. Lebih-lebih pesantren, ini penting. Dua-duanya kalau di pesantren. Dulu ada tokoh pendidikan nasional, almarhum Dr. Douwes Dekker. Dia seorang Belanda, dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa kita, bergabung dengan pergerakan bangsa kita. Bahkan akhirnya Dr. Douwes Dekker mengatakan, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada pesantren. Pendapat Dr. Douwes Dekker dikuatkan oleh almarhum Ki Hajar Dewantara yang nama kecilnya Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara santrinya Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan Jogja. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya mengatakan pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pondok pesantren. Kata Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serta mendukung keberhasilan pendidikan. Kata Ki Hajar Dewantara. Ada orang Indonesia yang pernah menjadi rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, almarhum Dr. Sujatmoko. Dalam sebuah seminar di Jakarta, Pak Jatmoko mengatakan, pada zaman akhir ini alternatif pendidikan terbaik adalah pondok pesantren dengan catatan dikelola manajemen modern.
Apa yang modern? Manajemen, tata organisasi. Adapun metode ngaji, jangan ditinggal, harus pakai metode salafiyah, tidak boleh ditinggal. Betul? Alhamdulillah, kayak Baqiyatus Shalikhah ini sudah pakai manajemen modern, juga pakai salafiyah. Salafiyah jangan ditinggal. Ini hari ini maaf, kitab-kitab salafiyah mulai banyak dipalsu. Maaf. Contoh, kitab karya Syekh Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi yang berjudul Faslun fi Ziyarati Qabrin Nabi, pasal menerangkan berziarah di kuburan Nabi. Kalau Bapak beli kitab karena yang baru ciptakan dari Arab, maaf, beberapa kalimat diganti. Faslun fi Ziyarati Qabrin Nabi dirubah menjadi Faslun fi Ziyarati Masjidin Nabi. Pasal menerangkan ziarah di kuburan Nabi diganti pasal menerangkan ziarah di Masjid Nabi, sehingga mereka nggak mau berziarah kubur. Alasannya Nabi nggak perintahkan, padahal kitab palsu. Kitab palsu sudah banyak beredar di toko umum. Maka saya anjurkan kalau mau beli kitab-kitab agama, tolong cari toko yang di lingkungan pondok pesantren, jangan asal toko. Kenapa? Karena banyak kitab palsu sekarang. Insya Allah dengan begitu kita akan tetap pada ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi ayah Ali bin Abdul Wahab yang naiknya masih keluarga dari Syekh Arsad Banjar, semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Kebetulan ayah Ali ini mengambil ilmu tarekat dari bapak saya Kiai Nawawi, bapak saya dari paktinya bapak saya Kiai Haji Munir, Kiai Haji Munir dari Kiai Haji Zarkasi, Kiai Haji Zarkasi dari Syekh Abdul Karim Banten, paman Syekh Nawawi. Syekh Abdul Karim mengambil ilmu tarekat dari Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat dan seterusnya sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sanadnya jelas. Maka Syekh Ibnu Sirin mengatakan, "I'lam anna hadzal ilma dinun, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu." Kata Syekh Ibnu Sirin, ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Maka ketika kalian mengambil ilmu agama, harus jelas dari siapa kalian ambilnya. Jangan asal ambil. Betul? Jelas. Mata rantai silsilahnya. Ustaz Hakim kayaknya itu saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian berkah umurnya, amin, berkah rezekinya, berkah keturunannya, dan semuanya menjadi penggerak dan pengendali ahlu sunnah wal jamaah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Barangkali saja, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Sebelum saya mengakhiri ngaji saya, perkenankan saya akan membaca pantun sedikit. Boleh ya? Bambu dipatah jadi sembilu, lalu daunnya dibuat atap. Semoga musibah cepat berlalu, virus corona segera lenyap. Sekian, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa ya. Ini permintaan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali
sultanik wa maghfir lana dhunubana khatayana kullaha wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dhunuba kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah barik lahuma fi rizqihima wa barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi dzurriyyatihima waj'al lahuma ya Allah dzurriyyatan thayyibah a'ilatan mardiyah a'ilatan azizah a'ilatan barakah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadzal ma'had baqiyatus shalihah ma'muran bin nur wa ma'muran bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakah wal khairat wal futuhat wal bidat wa kahtatil jamaah wa talamid wal arzak wal istiqomah was sikhah wal afiyah wa ala alihi washabbihi barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuqifu biha harfan wa qitalan fi Palestin wa ala alihi washabbihi barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuqifu biha harfan wa qitalan fi Palestin wa ala alihi washabbihi barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuqifu biha harfan wa qitalan fi Palestin. Allahumma ya Allah kif harfan wa qitalan fi Palestin waj'al daerah Palestin solahan lil Islam wal muslimin. Allahumma ya Allah kif harapan wa qitalan fi Palestin waj'al Palestin solahan lil Islam wal muslimin. Allahumma ya Allah kif harapan wa qitalan fi Palestin waj'al Palestin solahan lil Islam wal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.